Halo, kali ini gue mau sedikit sharing mengenai sebuah fenomena yang beberapa waktu lalu sempat naik ke permukaan, yaitu kain batik yang dijadikan fetis oleh seseorang yang bernama Gilang. Gue nggak akan ngebahas mengenai kain jarik yang dipakai untuk fetis, tetapi ada fungsi lain yang mungkin saja kalian belum tahu. Dan sebagai salah satu bagian dari masyarakat yang berasal dari kota Jawa Tengah, kain jarik ini sangat erat sekali dengan kehidupan para ibu-ibu di kota-kota atau juga di pedesaan. Gue nggak tahu untuk di beberapa kota di Jawa Tengah, tapi gue ngambil sampel yang ada di kota Blora dan lebih spesifik lagi itu yang ada di lingkungan keluarga gue. Kain batik ini dipakai sebagai penutup tubuh bagian bawah atau dipakai sebagai rok, atau bahkan untuk acara-acara resmi kain jarik ini dipakai untuk bawahan dari kebaya. Dan selain itu juga ada banyak sekali kegunaan dari kain jarik ini. Selain daripada untuk penutup bagian tubuh, gue melihat bahwa kain jarik ini dipakai untuk baju pertama seorang bayi yang baru saja lahir. Dan biasanya kain jarik yang dipakai untuk baju bayi yang baru lahir ini adalah kain jarik bekas yang sudah biasa dipakai oleh orang tuanya atau kakeknya atau buyutnya, dan semuanya itu kondisinya adalah bekas. Jadi bekas dipakai oleh orang-orang yang lebih tua atau juga anggota keluarga atau bahkan yang dianggap lebih tua. Dan kain jarik itu biasanya ukurannya adalah 1 meter kali 2 meter, dan biasanya itu akan dipotong menjadi beberapa bagian dan nantinya untuk membalut tubuh dari si bayi ini. Selain itu juga kain batik ini biasa digunakan sebagai selimut dari bayi, anak-anak masih kecil, atau bahkan orang dewasa. Lalu yang ketiga, biasanya kain jarik ini juga dipakai sebagai pelengkap seserahan di saat orang mau melamar kekasihnya. Dan kalau seumpama budaya di sekarang ini mungkin hanya seperangkat alat sholat atau juga maharnya, tetapi kalau seumpama di kota Blora, gue masih sering menjumpai bahwa ada 2 lembar kain batik yang biasanya ditambahkan sebagai pelengkap seperangkat alat sholat dan juga maharnya. Lalu yang keempat, ini adalah kain jarik dipakai untuk penutup jasad saat orang itu meninggal. Jadi masih teringat jelas di ingatan gue waktu simbah gue itu meninggal dunia, ada kain jarik yang dibentangkan membentuk segi 4. Biasanya kain jarik ini masih baru, dan biasanya untuk orang-orang yang tidak memiliki kain jarik ini maka dia akan meminjam ke saudara atau tetangga dekatnya untuk membuat penutup dari jasad yang akan dimandikan. Lalu setelah itu, sebelum dibungkus kain mori, sambil menunggu pelayat-pelayatnya pada datang, maka si jasad ini juga ditutup kain jarik. Dan yang terakhir, seperti yang gue ungkapkan tadi, itu adalah kain jarik dipakai sebagai pengganti daripada rok. Dan khusus untuk yang ini, kebanyakan untuk di waktu yang sekarang sudah jarang banget orang-orang menggunakan kain jarik sebagai penutup tubuh bagian bawah. Ada hari-hari dimana ibu gue itu masih memakai kain batik ini sebagai penutup tubuh bagian bawah di saat stok daripada roknya itu habis. Atau bahkan untuk orang-orang yang sudah termodernisasi, kain batik ini cuma disimpan untuk hal-hal yang sakral,
seperti baju bayi untuk penutup dari jasad atau bahkan sebagai seterahan. Kalau seumpama untuk orang-orang yang memakai kain jarik ini sebagai penutup tubuh bagian bawah, sepertinya hanya dipakai untuk orang-orang yang sudah berumur 50 tahun ke atas karena budaya mereka masih memegang erat kain batik ini sebagai penutup tubuh bagian bawah. Kalau seumpama orang-orang yang memiliki umur 40 tahun ke bawah, biasanya mereka sudah menggantinya dengan celana, rok, atau bahkan busana muslim. Kayaknya segitu aja sharing gue mengenai kain batik yang bisa kita lihat bukan sebagai fetis, tetapi digunakan di kehidupan sehari-hari oleh orang-orang biasa. Akhir kata, bye!